This video is only for students of SD Kristen Gloria 2 Surabaya. Hello everybody, good morning. How are you today? Miss Iwen berharap anak-anak berada dalam kondisi yang sehat ya. Miss Iwen juga berharap anak-anak semua berada dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak senang rasanya Miss Iwen bisa menyapa anak-anak melalui video ini. Pada kesempatan kali ini, Miss Iwen akan membagikan sedikit tentang 7 Habit. Apakah di sini sudah ada yang tahu apa itu 7 Habit? Ya, 7 Habit adalah 7 kebiasaan yang efektif untuk melatih kepemimpinan kita, terutama dalam memimpin diri kita sendiri. Sangat penting untuk anak-anak tahu bagaimana cara memimpin diri sendiri sejak dari usia anak-anak. Anak-anak harus belajar untuk bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan efektif untuk terus mengembangkan kepemimpinan dalam diri anak-anak. Untuk kali ini, Miss Iwen hanya akan membahas 3 dari 7 habit yang ada. Habit 1, be proactive. Habit 2, begin with the end in mind. Dan habit 3, put first thing first. 7 Habit ini salah satu referensinya didapat dari buku The Leader in Me, karangan Stephen and Sean Covey. Pertanyaannya, mengapa sih kepemimpinan itu penting untuk dilatih sejak usia dini? Nah, untuk jawabannya mari kita sama-sama lihat dalam slide berikut ini. Untuk menggambarkan bagaimana pentingnya kepemimpinan dilatih sejak usia dini, maka Miss Iwen akan menggambarkan dalam bentuk sebuah harta karun. Hidup kita itu seperti peta harta karun ini. Kita sedang berjalan untuk mencari tujuan hidup kita. Nah, apa sih anak-anak tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita pada mulanya Allah menciptakan manusia itu untuk memuliakan Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita adalah makhluk ciptaannya yang sangat mulia. Lalu dalam 1 Petrus 2 ayat 9 Miss Iwen akan bacakan untuk anak-anak. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang wajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan memberikan satu tujuan hidup yang sangat mulia dalam diri anak-anak. Anak-anak harus hidup untuk selalu memuliakan Tuhan dalam segala segi hidup anak-anak. Nah, hidup anak-anak itu adalah tujuan yang paling penting adalah memuliakan Tuhan. Karena itu anak-anak harus belajar memuliakan Tuhan dalam segala hidup anak-anak. Lalu apa hubungannya ya Miss antara memuliakan Tuhan dengan kepemimpinan? Nah, Miss Iwen punya cerita yang bisa jadi contoh untuk gambaran untuk dari anak-anak. Misalnya, hidup kita itu seperti sebuah kapal ini. Kalau tanpa kepemimpinan dalam diri kita itu sama seperti menggunakan kapal yang seperti ini, masih kapal manual. Anak-anak bisa untuk mencapai tujuannya, tapi harus mengandalkan banyak faktor, terutama faktor eksternal. Contohnya apa? Harus ada angin. Selain angin, anak-anak juga membutuhkan gelombang. Jadi banyak sekali faktor eksternal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan hidup anak-anak tanpa kepemimpinan yang baik. Sedangkan jika kita memiliki kepemimpinan diri yang baik, kita seperti menggunakan kapal boat ini anak-anak. Anak-anak bisa masuk ke dalam lalu mulai dinyalakan mesinnya untuk mencapai tujuannya. Nah, lebih cepat bukan? Anak-anak juga tidak perlu mengandalkan faktor eksternal untuk mencapai tujuannya. Anak-anak bisa terus jalan meskipun tanpa ada angin ataupun ombak. Nah, itulah gunanya kepemimpinan yang baik dalam diri anak-anak. Maka dari itu anak-anak diperlukan kepemimpinan yang baik dalam diri anak-anak untuk bisa mencapai tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan tanpa dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal. Kepemimpinan dalam diri sangat penting untuk anak-anak semua. Ada 7 kebiasaan yang sangat baik untuk kita miliki dan kita latih sejak usia dini untuk memiliki kepemimpinan yang baik. Habit 1, be proactive. Apa artinya proaktif? Ada 3 kata kunci yang akan Miss Iwen ajarkan. Yang pertama, inisiatif.
Miss Iwen ulang ya, ada 3 kata kunci untuk habit one, proaktif. Yang pertama, inisiatif. Yang kedua, responsible. Dan yang ketiga, you can do it. Mari kita ulangi sama-sama yuk. 3 kata kunci untuk habit one, be proactive. Yang pertama, inisiatif. Yang kedua, responsible. Yang ketiga, you can do it. Coba anak-anak ulangi sendiri, Miss Iwen pengen dengar. Habit one, be proactive. Ada 3 kata kuncinya. Apa coba? Iya, pintar sekali anak-anak. Nah, artinya anak-anak bertanggung jawab untuk diri anak-anak sendiri. Harus inisiatif, tidak menunggu disuruh. Bertanggung jawab atas semua tugas yang harus anak-anak lakukan. Dan ingat, jangan pernah menyerah. Jangan bilang gak bisa Miss, gimana cara kerjanya. You can do it, harus bisa. Setelah habit one, be proactive, kita akan belajar habit yang kedua. Ada 1 kata kunci yang sangat penting dalam habit yang kedua ini, yaitu goal. Setiap kita harus mempunyai goal dalam kehidupan. Apa sih itu? Apa pentingnya goal dalam kehidupan? Goal dalam kehidupan itu adalah bagaimana cara kita dan bagaimana kita harus mencapai tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita tentunya harus memuliakan Tuhan dengan segala hal yang kita punya. Kalau anak-anak menjadi siswa, harus menjadi siswa yang bertanggung jawab. Harus menjadi anak yang baik dan melakukan hal-hal yang positif di rumah. Harus membaca buku, membantu orang tua. Itulah goal atau tujuan hidup kita yang baik. Nah, anak-anak, dalam sebuah pertandingan sepak bola, tujuannya bukan hanya membawa bola atau menggiring bolanya. Tujuan utama dari sebuah pertandingan sepak bola adalah membuat gol. Harus membuat gol. Bola ini tidak hanya dibawa atau digiring di kaki dan ditendang sembarangan. Tidak boleh seperti itu. Tujuan hidup kita harus memuliakan Tuhan. Artinya ada gol yang dituju. Ada sasaran yang dituju. Kalau anak-anak harus memuliakan Tuhan, jadilah anak yang memuliakan Tuhan dalam semua segi hidup anak-anak. Contohnya anak yang bertanggung jawab, mandiri, rajin membaca, dan rajin HBL. Jadi hidup kita sesuai dengan goal dan tujuan yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Habit 3, put first thing first. Ada 4 kata kunci dalam habit ketiga ini. Yang pertama adalah prioritas, yang kedua adalah schedule, yang ketiga disiplin, dan keempat organize. Itulah mengapa pentingnya anak-anak untuk anak-anak bisa membuat jadwal harian. Dengan membuat jadwal harian, anak-anak terbiasa untuk melatih kepemimpinan dalam diri anak-anak sendiri. Ingat tadi ya, kapal boat ini, anak-anak tidak perlu banyak diatur oleh faktor eksternal. Dari dalam diri anak-anak ada kemandirian, ada disiplin, ada prioritas. Anak-anak bisa mengatur mana yang penting, mana yang tidak. Apa game sama belajar penting mana ya? Ayo, penting mana anak-anak? Jelas, lebih penting belajar. Anak-anak boleh bermain game asalkan ada waktu luang. Tidak game yang menjadi prioritas utama. Melalui membuat jadwal itu, anak-anak berlatih mana yang prioritas. Anak-anak juga berlatih disiplin, melatih diri anak-anak sendiri untuk bisa sesuai dengan jadwal yang diberikan. Anak-anak juga belajar untuk terorganisir dan rapi dalam setiap jadwal yang ada. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar 3 habit dulu ya dari 7 habit. Di lain kesempatan kalau Miss Iwen punya waktu, kita akan belajar habit lainnya. Miss Iwen mau tanya, kira-kira anak-anak masih ingat nggak habit yang pertama sampai habit yang ketiga tadi? Masih ingat? Iya, yuk kita sebutin sama-sama yuk. Habit 1, be proactive. Habit 2, begin with the end in mind. Habit 3, put first thing first. Nah, mari anak-anak kita sama-sama belajar dengan penuh semangat untuk mempraktekkan ketiga habit ini dalam kehidupan belajar kita sehari-hari. Nah, anak-anak terus belajar untuk menjadi anak-anak yang bisa memimpin diri sendiri dengan baik. Tetap dekatkan diri anak-anak dengan Tuhan, rajin-rajin berdoa, membaca Alkitab. Juga anak-anak harus belajar menggunakan waktu dengan baik. Jangan lupa ya, buat jadwal harian,
dan direfleksi setiap harinya. Baik anak-anak, sampai jumpa. Selamat mencoba melatih kepemimpinan dalam diri anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.